jual bubur. Namanya Burhanuddin. Istana Maimun. Aslinya. Tapi kalau sekarang ya udah banyak warga-warga pendatang dari Sumatera Utara dan khas Medan yang kalau menurutku lebih ke Melayu sih. Halo, hai semuanya, apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik, sehat, dan kita harus selalu berpikiran positif. Oke, di video kali ini ada salah satu subscriber yang mengirimkan link ya, video daripada apresiasi Kepri ya. Mungkin mesti kalian sudah tahu ya teman-teman. Tajuk videonya adalah ikut-ikut Malaysia karena guna baju Melayu di Indonesia. Oke, so kita tengok dulu videonya ya teman-teman. Melayu bukan hanya di Malaysia saja ya, di Indonesia juga ada Melayu ya. Contohnya Sumatera, di Kalimantan kan. Sari pun dari Medan juga. Medan adalah kota Melayu ya, Melayu Delhi kebanyakannya ya teman-teman. Oke, udah selesai di sini. Jadi kalau misalkan kalian pergi ke Istana Maimun, boleh nanti ke sini nih, yang paling depan aja di sini, dan Mbak Angginya nanti bakalan bantuin kalian. Kita tengok dulu sama-sama apa yang dibahaskan oleh abang ini ya. Ikut-ikut Malaysia. Malaysia. Oke ya teman-teman. Wah, ramai orang ya. Wah, guna baju Melayu. Wah, ini di Indonesia ya, bukan di Malaysia. Wow. Di Istana Maimun di Medan juga banyak orang Melayu ya. Wow. Wah, ramai orang ya teman-teman. Ada satu kalimat yang pepatah ya yang mengatakan itu, yang paling Sari ingat, takkan hilang Melayu di dunia ini, di bumi ini ya. Wah, itu paling Sari ingat lah ya. Wah, rindu ya suasana kampung macam ini. Mungkin ada acara ya. Iya, nampaknya seperti itu ya. Wah, ada yang guna baju Melayu. Assalamualaikum, anak cucu numpang tengok-tengok. Kalian gak apa-apa kan guys? Sampailah kita di suasana Pulau Penyengat lagi. Pulau Penyengat si Indra Sakti. Pulau Penyengat ni dia di Provinsi Kepri. Provinsi Kepri ya? Dengan Provinsi Riau itu dia berbeda. Kalian jangan salah-salah lagi. Kalian kan dah dewasa semuanya. Buat kalian yang bertanya ini di Malaysia atau di Indonesia, ini di Indonesia. Wah, tapi ini kenapa di bajunya Indonesia macam baju orang Malaysia? Jadi ini bukan baju Malaysia, ini nih namanya baju Melayu. Jadi baju Melayu nih bukan hanya digunakan sama orang Malaysia aja. Kami di Indonesia pun pakai baju Melayu. Jadi budaya Melayu nih bukan hanya ada di Malaysia aja. Di Indonesia pun ada. Buat kalian yang baru tahu Provinsi Kepri atau baru mendeteksi kami itu tak kecil hati gitu. Cuman kalian jangan mempermasalahkan, berkomentar sembarangan. Yang kami buat nih konten edukasi. Orang yang tak paham tentang kenapa kami berbahasa Melayu, berbaju Melayu, kami kasih edukasi biar kalian tak tenggelam di dalam kesesatan. Habis itu kalian komen di bawah, ikut-ikut Malaysia padahal tinggal di Indonesia. Jadi kami ni tak ikut-ikut Malaysia. Budaya Melayu ni memang dari zaman dahulu sudah ada. Sebelum ada negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei itu udah ada budaya Melayu. Jadi tak ada yang ikut-ikut Malaysia. Di Malaysia pun dia berbudaya Melayu. Di sini pun di Pulau Penyengat, Provinsi Kepri ini dia berbudaya Melayu juga. Yang kalian naik spanding ni apa hal? Ni bukan konten nak pecah belah bangsa. Zaman dulu tak ada pula yang mempertikaikan, yang mempermasalahkan kami berbaju Melayu, berbahasa Melayu. Jadi tolong kalau komentar tu yang sopan. Walaupun kalian tak paham tentang sejarah
sejarah Melayu atau sejarah zaman dahulu, setidaknya kalian punya adab. Terus nanti kalian pertanyakan lagi, tapi di sini tak ada bendera Indonesianya. Kalian datanglah ke sini, ke Tanjung Pinang. Pulau Penyengat ni dia di Tanjung Pinang, Provinsi Kepri. Dia dekat dengan Pulau Bintan. Dia berbatasan dekat dia dengan Singapura, dengan Malaysia, negeri Johor, Malaysia. Kalian datang ke sini, kalian tengok sendiri. Daripada kalian resah dan gelisah tengok orang berpakaian Melayu, mendengar orang bercakap Melayu, bagus kalian ke sini, tengok sendiri ke Pulau Penyengat. Buat kalian yang tak tahu Pulau Penyengat, kalian nonton video ini sampai selesai. Awak dah letakkan peta koordinat Pulau Penyengat di peta dunia. Kalau kalian datang ke Provinsi Kepri, siapa tahu kalian bertemu dengan Pak Polisi berpakaian Melayu dan bertanjak Melayu. Sambil-sambil lah kalian bersilaturahmi dan bertanya, Pak, Bapak ni orang Malaysia atau orang Indonesia? Karena di Provinsi Kepri, kalian jangan heran, Pak Lurah, Camat, Wali Kota, Bupati, Gubernur dan pejabat-pejabat lah, semuanya menggunakan pakaian Melayu. Tapi tak setiap hari. Ini ni bukan ikut-ikut Malaysia. Kalian harus paham itu. Jadi kami ni tim apresiasi dari Kepri belum mampu membuat konten sejarah. Kami belum mampu menceritakan sejarah-sejarah Melayu. Karena semakin kesini kami bertemu sama penonton atau orang-orang yang sama sekali belum mengerti. Dia masih awam. Dia buta sejarah. Mungkin dulu tak sekolah atau memang dia tak suka sejarah. Jadi kami harus kasih edukasi tentang Melayu di Kepri. Kalau kalian faham awak cakap apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. Okey, angguk ya. 1, 2, 3. Okey. Tak ada gedung-gedung tinggi seperti Jakarta. Tapi kalau kantor polisi, kantor angkatan darat, kantor angkatan laut, angkatan udara, itu banyak. Sebenarnya konten apresiasi dari Kepri itu suasana perkampungan Melayu, suasana situs bersejarah, tempat-tempat bersejarah yang masih ada dan tersisa. Kita bisa lihat suasananya walaupun secara virtual. Tapi di konten kali ini dan konten sebelumnya, kami tim apresiasi dari Kepri harus memberi edukasi yang sangat panjang supaya orang tak salah-salah lagi. Dahlah dia tak tahu keberadaan Provinsi Kepri, dia pun tak tahu tentang sejarah Melayu. Jadi dia nak sedap tekak dia je berkomentar. Habis tu dia bilang kita yang bikin konten memecah belah bangsa. Konten suasana perkampungan Melayu lama atau suasana tempat-tempat bersejarah. Ada rumah panggung dia bilang konten pemecah belah bangsa, konten propaganda. Jadi suasana rumah Melayu ni, rumah panggung Melayu macam gini, macam mana coba konten pemecah belah bangsanya? Coba kalian komen di bawah. Banyak-banyak bersabarlah. Kalian kalau ketemu sama komentar orang sembarangan, komentar yang tak elok, kalian jangan balas. Memang ada sebagian netizen tu, dia memang suka-suka dia aja berkomentar. Dia cari gaduh, ya kan? Itu alasan aja dia suruh kita buat konten dengan berbahasa Indonesia. Kalau buat konten tidak dengan bahasa Indonesia, tidak mencintai negara Indonesia. Itu alasan mereka aja. Sama juga ya, seperti abang ini tadi, ternyata dia juga kena komen seperti itu ya. Sari pun macam ni juga ya. Sari menggunakan bahasa Melayu, walaupun kalau kalian dengar lah faham, Sari masih ada logat-logat bahasa Indonesianya ya teman-teman. Tapi adalah yang cakap macam-macam kan. Padahal Sari sudah tinggal di Malaysia ini, ya seharusnya lah Sari gunakan bahasa Melayu kan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke, kita lanjut lagi ya. Aja cari gaduh. Justru karena kami cinta dengan negara Indonesia lah kami buat konten tentang sejarah-sejarah. Jadi kita generasi saat ini dan generasi di akan datang bisa melihat suasana atau tempat-tempat bersejarah di Indonesia yang masih ada, yang belum hancur. Karena sekarang ni banyak tempat-tempat bersejarah, istana atau keraton yang dah tak terurus, yang udah hilang malahan. Tapaknya pun dah tak ada. Kalau tempat sejarah dah hilang semua, baru kita bercerita tu tak guna. Habis tu dia komentar lagi, kau tahu Sumpah Pemuda tak Min? Habis tu dia komentar lagi, kau hafal Pancasila tak? Hafal Undang-Undang 45 tak? Ku nak bercerita sejarah Melayu dah terbantut. Jadi buat kalian ketahui, Pulau Penyengat ni pulau yang bersejarah. Di sinilah tempat makamnya Raja Haji Fisabilillah dan Raja Ali Haji. Dan itu pun masih perlu kita edukasi, karena banyak orang yang mengira Raja Haji Fisabilillah dengan Raja Ali Haji itu orang tokoh sosok yang sama. Itu berbeda. Raja Haji Fisabilillah tu yang di Pertuan Muda Kerajaan Johor Riau Lingga yang keempat
Sementara Raja Ali Haji itu cucu dari Raja Haji Pisabelila. Jadi kalian harus paham kalau Gurindam Wow, 12 Sari itu pun karya Raja Ali jadi Haji. tahu Buat ya. kalian yang bertanya macam mana nak pergi ke Pulau Penyengat nih, kalau kalian dari Jakarta nak pergi ke Pulau Penyengat nih, kalian naik pesawat atau naik kapal laut pergi ke Tanjung Pinang. Nama tempatnya Tanjung Pinang, Provinsi Kepri. Jangan ke Pangkal Pinang. Kalau ke Pangkal Pinang itu kalian ke Bangka Belitung. Kalau kalian dari Singapura, kalian naik kapal feri dari Pelabuhan Tanah Merah berangkat ke Tanjung Pinang, karena Pulau Penyengat tuh Wah, dia di kalian Tanjung sudah ada Pinang. yang pernah Kalau kalian pergi dari ke sini Malaysia, kalian dari negeri Johor pergi ke Jeti Setulang Laut. Dari Setulang Laut tuh naik kapal feri pergi Setulang ke Laut. Tanjung Pinang, karena Pulau Penyengat ini di Tanjung Pinang, Provinsi Kepri. Ingat, Tanjung Pinang, bukan Pangkal Pinang. Kalau Pangkal kalian ke Pangkal Pinang, iya, Pinang, kalian pergi ke Bangka Belitung, dan itu udah beda provinsi. Karena memang Oke. sering terjadi dulu orang salah pergi. Karena apa? Karena kurang edukasi dan kurang sosialisasi. Apresiasi dari Kepri. Jadi yang kalian lihat ini adalah koordinat Pulau Penyengat di Provinsi Kepri. Nah, Pulau Penyengat ini dia dekat dengan kota Tanjung Pinang. Nah, inilah Pulau Penyengat yang tadi kita tengok-tengok tuh. Jadi tadi si awan penghujan tuh dia lewat di depan Masjid Raya Sultan Riau. Nah, ini dia masjidnya. Dia lewat dekat depan sini nih kan. Banyak orang pakai baju Melayu. Terus dia pergi ke Gudang Mesiu. Nah, nih gudang mesiunya. Gudang Mesiu ini tempat penyimpanan bahan bakar senjata. Nah, ini makam Raja Abdurrahman. Nanti kita nak ke situ juga, tapi next video lah. Nah, ini awak zoom out biar kalian nampak. Jadi Pulau Penyengat ni dia dekat dengan kota Tanjung Pinang. Kalian harus naik pompong. Tanjung Pinang itu dia di Pulau Bintan. Ni dia Pulau Bintan. Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang ini sudah terhubung Sehari dengan pun baru jembatan tahu ya. namanya Jembatan Barelang. Dah lama jembatan Barelang tuh. Dan Pulau Batam dengan Pulau Bintan ni belum ada jembatan, baru nak dibikin katanya. Kalau dari Batam ke Singapura ni belum ada jembatan. Kalau dari Singapura ke negeri Johor Malaysia sudah ada jembatan. Provinsi Kepri ini kan Indonesia, Singapura negara, negeri Indonesia. Johor Malaysia negara yang berbeda lagi. Jadi inilah perbatasan 3 negara. Kalau kalian paham awak cakap apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. 3 kali aja, Kena angguk ke? jangan banyak-banyak. 1, 2, 3. Sarif paham ya. Apresiasi dari Kepri. Jadi mungkin segitu aja videonya dulu. Next video baru kita upload tentang suasana-suasana sejarah lagi. Video ini memang sengaja best ya. membahas Membebel. pertanyaan-pertanyaan yang sering dikomentarkan di video apresiasi dari Kepri. Jadi tak salah kalian juga lah kalau kalian tak tahu tentang sejarah zaman dahulu atau sejarah Melayu atau Kita sudah lihat dan dengar sama-sama ya dari video Abang apresiasi Kepri ini. Oh, sepertinya dia banyak juga menerima komentar ya. Katanya ikut-ikut Malaysia. Kenapa kalau di Indonesia, kenapa tak guna bahasa Indonesia saja? Kenapa guna bahasa Melayu? Kenapa pakai baju Melayu di Indonesia? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh abang ini ya. Beberapa orang yang tak tahu, dia pikir Melayu itu hanya di Malaysia saja. Ternyata di Indonesia juga ada ya teman-teman. Bahkan sehari ini di Medan, dari Medan itu adalah kota Melayu ya. Tersebut memiliki sejarah dan keindahan Yang dikembangkan itu hanya adat Melayu. So bukan Malaysia saja, Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand juga ada Melayu kan. Apalagi Filipina pun ada. Budaya Melayu Nusantara daripada selatan Thailand dan sehingga ke Malaysia, Indonesia, Brunei, semuanya berkumpul di sini pada hari ini. Macam tuh di Indonesia juga ada suku Melayu. Macam itu ya teman-teman. Dan abang ini juga ada yang berkomentar seperti itu ya. Banyak juga orang-orang yang mungkin tak tengok videonya, hanya tengok judulnya, thumbnailnya, ataupun
setengah videonya, so dia tidak paham apa yang coba disampaikan di dalam satu video itu. Nah, ini pun banyak juga terjadi dengan Sari ya, asal komen saja, mana itu orang. Tapi itulah ya, orang itu bermacam-macam ragam ya kita. So banyak juga video-video abang ini Sari lihat sangat-sangat positif ya. Abang itu melihat perkampungan di Indonesia, apalagi khususnya Melayu, macam mana perumahan adat Melayu, sejarah-sejarah itu sangat berguna dan sangat bagus sekali ya, supaya ilmu juga untuk kita. Dan juga dari video-video abang ini Sari lihat penontonnya bukan hanya daripada Indonesia saja ya, dari Malaysia kebanyakannya juga, daripada Singapura, Brunei kan. Jadi daripada video abang ini sebetulnya dia mau mengeratkan hubungan ya antara Melayu walaupun lain berbeza negara. Nah, sangat support abang ini ya, semangat terus buat konten-konten yang seperti ini. Itu oke, tadi itu kan katanya dari Kepri. Sari mau kasih tunjuk satu video yang dari kota kelahiran Sari, yaitu Medan ya. Horas Putra dan Mardia, Majuah-juah kita kerina Ulakam Sangse, Ula kapage Horas Tondi Manigipir, Tondi Makahobu. Kebanyakan yang saya lihat kalau orang Melayunya itu sudah kebanyakan tinggalnya di pesisir ya. Nah, jadi bukan hanya di Malaysia saja Melayu, di Indonesia juga ada juga yang bersuku Melayu ya. Mereka bebas lah menggunakan baju Melayu kan. Nah, seperti itu. Segitu aja video ini. Terima kasih teman-teman untuk melihat video ini ya. Oke, thank you so much for watching. See you on my next video. Bye, Misari.